Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita teknik pengembangan lembaga Islam, yaitu lembaga-lembaga profesi pengembangan masyarakat Islam. Pada hari ini presentasi kedua yang akan dibawakan oleh Ustadz Nagori tentang pembahasannya itu School Based and Schooling Service. Artinya layanan berbasis sekolah dan jaringan sekolah. Ini lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya yang disampaikan oleh Ustadz Ulil Amri tentang layanan anak ya, layanan kesejahteraan anak. Nah, itu jangan lupa ya, baru 2 minggu lantas kita melupakan pelajaran sebelumnya ya. Nah, itu selalu diingat karena ini berkaitan dengan peluang-peluang profesi atau pekerjaan yang akan kita ciptakan setelah menjadi sarjana PMI. Pada bulan Ramadan ini kita hemat energi ya, hemat energi. Walaupun hemat energi tapi tetap dituntut semuanya untuk aktif ya. Seperti biasa diskusi akan diberikan kesempatan kepada semua peserta untuk bertanya. Oleh karena itu makalah yang sudah dibagikan oleh Nagori itu dipelajari. Kalau biasanya pemakalah itu membacakan makalahnya itu dari awal, maka kalian membaca dari belakang supaya apa yang tidak tersampaikan oleh pemakalah itu bisa diimbangi sambil kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh si pemakalah. Baik, ini silakan disematkan biar saya sematkan. Ustadz ini memang harus disematkan. Ya. Nah, selagi lampu itu hijau berarti mic-nya aktif. Baik, kita silakan kepada penyaji Ustadz Nagori. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah kita pada pagi menjelang siang ini. Langsung saja mungkin tanpa mengurangi rasa hormat karena mumpung ini bulan puasa Ramadan. Adapun judul translate saya ialah berbasis sekolah dan layanan terkait sekolah. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam menyediakan layanan kesehatan dan sosial untuk anak-anak di lingkungan sekolah. Pekerja sosial sering menjadi penghubung antara sekolah dan keluarga. Layanan kesehatan dan sosial berbasis sekolah dan sekolah menggunakan pendekatan sistem yang menekankan interkoneksi kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan dan kebutuhan akan layanan. Layanan berbasis sekolah dan sekolah dirancang agar bersifat langsung dan komprehensif. Layanan ini meliputi konseling dan terapi individu, kelompok, dan keluarga. Demikian juga sekolah lain memiliki program yang berfokus pada persiapan perguruan tinggi untuk siswa sekolah menengah. Banyak dari layanan ini disediakan oleh tim individu yang mungkin termasuk pekerja sosial sekolah, konselor sekolah, psikolog sekolah.
Pekerja sosial sekolah. Sebagai anggota bidang praktik khusus dan profesi pekerjaan sosial, pekerja sosial sekolah membawa pengetahuan dan keterampilan unik ke sistem sekolah dan tim pendidikan. Pada dasarnya, pekerja sosial sekolah memberikan layanan kepada siswa dalam pendidikan khusus dan bekerja dengan remaja berisiko, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan putus sekolah. Konselor program setelah sekolah. Konselor program setelah sekolah dapat menjadi anggota tim pendidikan, sekolah atau organisasi masyarakat yang menyediakan layanan seperti bimbingan belajar setelah sekolah, ruang belajar, kelompok musik, tari dan seni, dan program rekreasi kepada siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Pekerja program penitipan anak dan kesiapan sekolah. Pekerja program penitipan anak dan kesiapan sekolah memberikan pengembangan anak, pengawasan dan manajemen kesehatan mental, dan layanan Head Start kepada anak-anak hingga usia 12 tahun. Mereka merencanakan dan melaksanakan program dan layanan harian yang membantu anak-anak berkembang secara pendidikan dan pribadi. Pekerja program literasi dewasa. Pekerja program literasi dewasa memberikan pendidikan literasi, remedial dan self-reliant kepada remaja dan orang dewasa putus sekolah. Mereka bekerja dengan individu-individu dari berbagai budaya, bahasa, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam membaca, menulis, dan berbicara bahasa Inggris, matematika dasar, dan mata pelajaran lainnya. Pekerja layanan sosial pendidikan khusus. Dalam sistem sekolah dan organisasi yang menyediakan layanan ke sekolah, pekerja sosial tertentu mengkhususkan diri dalam menawarkan layanan kepada anak-anak dan remaja dalam pendidikan khusus. Pekerja sosial di kampus perguruan tinggi. Ketika kita berpikir tentang pekerjaan sosial sekolah, kita biasanya berpikir tentang pekerjaan sosial di sekolah umum. Namun, pilihan karir lain yang menarik bagi pekerja sosial termasuk bekerja untuk universitas. Beberapa pekerja sosial bekerja di pusat konseling universitas, di mana mereka memberikan layanan terapeutik kepada mahasiswa yang mengalami berbagai masalah, baik pribadi maupun akademis. Masalah mungkin termasuk apa saja, mulai dari berurusan dengan kekerasan seksual hingga depresi. Mereka mungkin bertanggung jawab atas program pendidikan tentang masalah-masalah seperti pemerkosaan kencang, hubungan kencang yang kejam, dan penyalahgunaan zat. Mereka mungkin juga menjalankan kelompok pendukung di kampus untuk mahasiswa atau kelompok mahasiswa lain yang membutuhkan jenis layanan ini. Beberapa posisi ini lebih terspesialisasi dan disebut koordinator kesehatan atau advokat kekerasan seksual. Semakin banyak universitas yang mengakui nilai memiliki pekerja sosial dan profesional kesehatan mental lainnya. Aspek terbaik dari pekerjaan ini ada beberapa. Yang pertama, bekerja dengan siswa, keluarga, dan komunitas mereka. Mungkin cukup sekian dari pemaparan translate saya. Saya kembalikan kepada Bapak selaku moderator kita. Baik, terima kasih banyak kepada saudara penyaji tentang pembahasannya hari ini, itu SBNSL Service. Itu maksudnya judul kita hari ini, makalah dalam berbahasa Indonesia. Apa dalam berbahasa Indonesia diartikan di situ? Itu apa, judul itu apa artinya? Sekolah berbasis
Sekolah layanan servis. Bukan. Kalau bahasa Inggris itu dari belakang dulu. Oh, Layanan, servis itu layanan. Kalau ada penulisannya itu gabung kayak itu, school based, itu artinya berbasis sekolah. Dibalik cara baca. Nah, ini kan school based and school link service. Nah, jadi layanan berbasis sekolah dan jaringan sekolah. Maksudnya adalah kita sebagai pekerja pengembangan masyarakat atau pekerja sosial atau kita menyebutnya sebagai community worker, ini untuk bidang kependidikan kita bisa masuk di situ. Memang dalam uraian ini kita akan berhubungan dengan profesi-profesi lain, termasuk konseling guru-guru konseling sekolah itu ya, guru BK. Tapi kita bukan tidak hanya tentang BK kita, walaupun mungkin kita punya keterampilan karena di dalam community worker itu kita juga punya kompetensi tambahan atau pendukung, yaitu kompetensi konseling. Nanti ada lagi kompetensi tambahan kita, kompetensi budaya dan kompetensi komunikasi. Nah, untuk melaksanakan konseling itu barangkali di sekolah-sekolah akan dipercayakan kepada seorang guru konseling. Tetapi kita sebagai pendamping sosial atau community worker itu ada segmen tertentu yang mungkin saja tidak terjamah oleh seorang guru BK. Ya. Apa itu contohnya? Itu di paragraf pertama disebutkan di situ. Ya, di paragraf pertama itu bahwa ternyata untuk kegiatan kesejahteraan anak di sekolah itu saling keterkaitan, interkoneksi antara bagaimana pendidikan anak yang diberikan oleh pihak sekolah, bagaimana layanan konselingnya yang terkaitan dengan kesejahteraan anak, lalu bagaimana perlakuan-perlakuan yang didapatkan oleh anak, baik itu tentang penghargaan terhadap seorang anak atau perlakuan ya dari pihak keluarga. Nah, itu menjadi perhatian kita sebagai community worker. Nah, selain dari itu, kita harus membiasakan diri untuk berkolaborasi. Kadangkala di pihak sekolah itu ya kedatangan tamu dari luar seperti yang ada saat ini di Indonesia misalnya. Kan di desa-desa itu ada pendamping lokal desa. Mereka juga datang ke sekolah-sekolah. Tapi kita tidak tahu apakah mereka itu datang memperhatikan tentang kesejahteraan anak atau tidak. Tapi sebenarnya peran yang akan dimainkannya adalah peran yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalau ada pendamping desa lokal itu datang ke sekolah, dia itu harus membicarakan tentang interkoneksi layanan untuk anak yang diberikan oleh pihak sekolah. Baik tentang pendidikan, tentang kesejahteraannya, kesehatannya. Nah, itu harus diperhatikan, menjadi perhatian kita. Jadi kita itu sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Nah, maka dibaca dengan detail apa yang disampaikan di dalam sajian buku ini, ya, book section ini, supaya kita memahami sewaktu-waktu kita menekuni profesi itu, kita paham apa yang harus kita lakukan, ya. Bisa dipahami? Nah, itu silakan dibaca berulang-ulang supaya paham. Kemudian ada beberapa yang belum sempat saya tuliskan di sini. Kira-kira apa saja yang bisa dijalani, profesi yang dijalani
dalam social based and social link service ini. Yang pertama itu ada school social worker. Ini di negara-negara seperti Amerika ya, di dalam makalah itu sudah tersedia layanan pekerjaan sosial untuk sekolah-sekolah selain dari konseling tersebut. Tapi kalau kita di Indonesia kayaknya masih belum ya, masih sangat terbatas. Adapun layanan kesejahteraan yang biasa yang diberikan oleh pihak sekolah selain dari konseling itu yaitu unit kesehatan sekolah UKS ya kan, bantuan-bantuan obat. Nah, itu sebetulnya aplikasi dari interkoneksi layanan terhadap anak tadi. Kemudian ada program konseling ya, ini kalau sifatnya itu full day, biasanya agendanya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada kelas reguler masuk seperti biasa dari pagi sampai siang. Setelah itu ada program-program untuk pengembangan bakat-bakat anak. Nah, ini di sini after school program counselor. Nah, kemudian ada ini kegiatan yang seperti ini kegiatan hari-hari anak. Ya, kegiatan hari-harinya mungkin anak itu pendatang baru kah dia, jadi perlu penyesuaian, maka semua itu bisa kita buka sebagai layanan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian adult literacy program worker itu untuk kelas-kelas remaja biasanya. Sungguh pun begitu kan, anak-anak SD perlu juga kan les membaca mereka kan. Nah, itu bisa kita selain dari membaca itu, yaitu kan pengembangan kognitif. Nah, ini nanti dipadukan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan bakat. Karena kita pendamping sosial, bakat itulah yang akan berkaitan dengan kompetensi sosial. Nah, kemudian ada sampai kepada layanan kesejahteraan sosial itu tingkat perguruan tinggi ya, yang terakhir, ya kan? Ya. Di makalah Nagori. Baik, itu gambaran saya ulas dari penyaji. Selanjutnya kita akan mendiskusikan hal ini dan silakan untuk peserta memulai. Apakah yang pengen diberikan pertanyaan, silakan secara sukarela. Mic-nya satu aja kita pakai dulu ya. Iya. Gantian. Tapi kan mic-nya selagi masih hijau berarti masih hidup. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Bapak moderator. Baik, di sini saya bukan mengasih kritikan, akan tetapi mengasih pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada saudara penyaji. Jadi di dalam makalah saudara itu ada di situ menghalangi kesuksesan akademis anak. Jadi di halamannya di judul besarnya itu pekerja sosial sekolah, paragraf keempat. Jadi mengapa seorang anak bisa menghalangi akademis? Nah, berikan solusi untuk seorang anak itu
agar bisa mencapai kesuksesan akademisnya, dan apa saja hambatannya? Mungkin terima kasih saja. Mengapa akademis seorang anak itu bisa terhalang? Iya Pak. Gitu Pak. Paragraf 120. Dapat dilanjutkan dengan kelompok yang selanjutnya. Bertanya kritik. Setelah ini, Roy dulu. Silakan Roy. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mempersilakan saya. Pertanyaan saya adalah, apa penyebabnya kurangnya kemampuan literasi siswa? Yang di paragraf halaman berapa ini? Yang pekerjaan program literasi dewasa itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas dua pertanyaan yang sudah muncul di sesi selanjutnya. Yang pertama itu dari Ulil, resistensi itu halangan. Jadi apa atau mengapa perkembangan akademis seorang anak itu bisa terhalang dan apa solusinya. Kemudian dari saudari Roy Fitriani, itu apa penyebab anak atau remaja kurang kemampuan literasinya. Ya, silakan kepada Nagori untuk mengulasnya. Baik, Masih hijau nak? Masih hidup lampunya? Nah, baik, terima kasih kepada Bapak selaku moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Ustadz Ulil Amri Harahap. Yang pertanyaannya, mengapa mengapa perkembangan akademis seorang anak terhalang dari translate yang saya amati ini, bahwa kita sebagai seorang penyuluh ataupun advokat yang nanti community worker yang nantinya mungkin kita itu kurangnya menganalisa apa yang terjadi terhadap anak-anak sekolah. Contoh masalah penghambat bagi seorang anak itu sangat cukup lumayan banyak. Salah satu contohnya baik dari segi ekonomi maupun segi dari keluarga dan dari segi guru. Nah, kita sebagai yang nantinya pengamat yaitu pekerja sosial harus mampu memberikan arahan baik terhadap anak dan keluarga si anak dan kepada gurunya tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya berikan jawabannya. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua.
Di bawah sini. Bekerja program literasi dewasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari saudari Adinda Roy Fitriani Nasution. Yang pertanyaannya, apa penyebab kurangnya literasi dewasa? Literasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tersebut, yaitu karena anak remaja yang dimana kita mungkin sudah mengetahui bahwa anak remaja itu kan dimana masa-masa orang itu masa-masa dari sifat ataupun tingkat emosionalnya itu yang masih labil. Mungkin dengan antisipasi bahwa seorang konselor maupun seorang community worker harus bisa harus dapat meluangkan waktunya untuk memberikan arahan yang banyak agar para remaja kita nantinya bisa menghandle ataupun membatasi dari keadaan yang mereka alami. Mungkin mohon maaf, mungkin cuma itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Nagori yang sudah menjawab ya. Silakan ditanggapi dulu Ulil atas jawaban yang sudah diberikan oleh penyaji. Ini ya. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang disampaikan saudara penyaji tadi itu cuman menganalisa kendala ataupun penghalang seorang anak itu. Jadi untuk memberikan solusi belum dikasih oleh saudara Ustadz penyaji. Belum dikasih solusi untuk perkembangan seorang anak. Oke. Solusinya belum diberikan. Oke. Oke. Baik, saya akan memberikan solusi mengapa akademis seorang anak terhalang. Solusinya itu pekerja atau seperti kita yaitu PMI ataupun pekerja sosial harus memberikan pendidikan literisasi remedial dan eksperimen kepada remaja dan orang-orang dewasa ataupun putus sekolah. Mereka bekerja dengan individu dari berbagai budaya, bahasa, tingkat pendidikan, dan latar belakang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membaca, menulis, dan berbicara bahasa Inggris, matematika dasar, dan mata pelajaran lainnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Solusinya itu pertanyaannya Silo itu ada kata-kata literasi. Ya, enggak Pak, kan dia Pak minta solusinya kan Pak, ada di sini pendidikan literasi, yaitu kan Pak mau memberikan pendidikan ataupun latar belakang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membaca atau menulis dan memberikan berbagai Mungkin mohon maaf kepada saudara Ustadz penyaji, apakah cuman itu aja gitu? Saya ingin langsung dari saudara penyaji.
Ah. Baik, terima kasih kepada Saudara Haji Ulil Amri. Mungkin dari jawaban Saudari Lili Ritonga mungkin sudah cukup jelas di dalam translate saya. Mungkin kalau mungkin tambahan dari saya itu aja nanti yang diulangi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Umi Fadila ini ada tambahan. Si Putri ada. Nah, belum siap orangnya beranak, ya kan? Silakan Maimunah menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di sini saya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ulil yang dimana pertanyaannya ialah mengapa perkembangan akademis anak terhalang dan apa solusinya. Sebelum saya menjelaskan mengapa perkembangan tersebut terhalang, di sini saya menjelaskan apa sih arti dari akademis tersebut. Akademis di sini ialah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang telah diuji, kepastian kebenarannya sehingga bisa diukur baik berupa nilai maupun yang biasanya disebut prestasi akademik. Contohnya, juara kelas, Olimpiade Sains Nasional, juara esai, dan juara cerdas cermat, dan banyak lagi yang mengenai tentang sekolah. Nah, ini terhalangnya perkembangan akademis anak ini disebabkan faktor utamanya lah terhadap lingkungan keluarganya sendiri. Nah, solusinya ialah kita sebagai community worker, maka kita harus terlebih dahulu mencari tahu apakah anak memiliki masalah di sekolah tersebut. Setelah itu, diskusikan pada guru di sekolah tersebut setelah kita sudah mengetahui apa masalah si anak tersebut. Mengapa akademisnya terhalang gitu kan. Nah, setelah itu beri anak dukungan. Setelah itu buat suasana belajar menyenangkan di rumah. Kemudian berdiskusi dengan dokter anak. Kemudian pastikan anak sehat dan istirahat cukup. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Mungkin sampai di sini saya dapat memahami yang diberikan saudara-saudari sekalian. Dan saya memahaminya, Pak. Yang ini nggak ada ya? Nggak ada. Ada atau gimana? Jadi mengenai perkembangan anak, perkembangan akademis anak, ya kan? Anak itu kan berbeda dengan orang dewasa dalam hal belajar. Anak biasanya lebih cepat untuk menyesuaikan, untuk apakah menyesuaikan di lingkungan, menyesuaikan dengan situasi-situasi di rumah dan di sekolahnya dan pertemanannya. Itu anak mudah untuk melakukan itu karena memang prosesnya itu adalah proses pembentukan atau pembelajaran awal ya. Nah, tapi dalam hal tertentu anak itu bisa saja dia katakanlah lambat atau terhalang untuk berkembang secara akademis. Itu banyak faktor yang bisa kita lihat. Nah, sebagai community worker tentu kita ini yang disampaikan pertama tadi, kita mungkin tidak bisa seluruh permasalahan anak itu ya yang mengalami pelambatan dalam hal perkembangan akademis bisa kita tangani. Mungkin saja kita memerlukan seorang psikolog anak
ya kan? Bisa juga kita memerlukan mungkin konselor. Posisi kita sebagai community worker menjembatani ini, memfasilitasi hal ini. Di mana persoalannya? Apakah persoalan bawaan anak, di mana anak itu ada yang gerak lambat ya. Jadi dalam menangkap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, lambat dia menerima. Harus dulu berulang-ulang dia mempelajarinya, baru lengket diingatannya. Tapi orang-orang yang seperti itu kadang-kadang ya, bahkan lebih umumnya ditemukan orang yang lambat dalam penangkapan itu malahan ingatannya lebih kuat, lebih lama, tahan lama dia. Karena masuk secara berproses ke dalam memorinya. Nah, ini kita pahami anak ini masalahnya apa sebetulnya? Apakah masalahnya dalam hal memang bawaannya seperti itu, atau dia sedang bermasalah? Mungkin dia menyaksikan orang tuanya yang lagi bertengkar. Mungkin dia mendapatkan perlakuan bully misalnya dari teman-temannya. Nah, itu bisa saja terjadi yang seperti itu. Jadi kemahiran kita mencari apa masalah yang dialami oleh anak itu. Kenapa dia lambat perkembangan akademisnya. Nah, kalau sesuatu yang bisa kita berikan, katakanlah mungkin untuk mendorong anak-anak itu supaya belajar lebih banyak lagi. Biasanya anak ya dari sekolah, pulang sekolah itu tidak belajar lagi. Hanya sebagian kecil orang tua yang memaksa anaknya untuk belajar sebelum tidur, kan seperti itu ya kan. Nah, ini bagaimana community worker menyediakan layanan itu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita ini mungkin saja kita tidak berperan sebagai gurunya langsung. Kita kan bisa membawa atau mengajak aktivis-aktivis dari pendidikan, ya kan? Nah, itu kan juga ada niat mereka ingin berbagi dengan sesama. Apalagi kalau ini memang lembaganya sudah profesional, itu biasanya profitnya datang sendiri. Profitnya datang sendiri. Ada cerita di situ katanya kan, ketika dia sudah bekerja dalam pelayanan anak kurang lebih 10 tahun, itu selama itu dia bekerja, mungkin sebelum dia masuk katanya ke situ akan mengalami drop keuangan, mungkin tidak ada orang yang akan mau memakai jasa layanannya. Tetapi tidak, setiap hari itu ada terus pasiennya, ya kan? Nah, memang di negara maju sana tentang kesejahteraan itu orang tidak pelit untuk mengeluarkan duitnya. Hanya kita di negara kaya inilah, kayak SDA ya, kita kayak SDA dan kayak SDM secara kuantitas. Secara kuantitas kita udah hampir 300 juta ya kan, 300 juta jiwa di Indonesia. Itu secara kuantitas kita kaya, secara SDA kita kaya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan mengeluarkan duit untuk kepentingan kesejahteraan anak, kesejahteraan dalam hal ini artinya luas ya. Contohnya mungkin anak yang belum pandai mengaji kan harus ngaji ya kan, MDA. Tapi ketika bayar iuran MDA-nya berat orang tuanya. Kita buka les, anak-anaknya nggak dimasukin ke situ karena bayar. Tapi kalau gratis mereka mau. Nah, kalau di negara-negara maju tidak seperti itu. Kalau tidak sanggup orang per orang itu biasanya dari donasi ya kan, ada juga yang dari pemerintah untuk mengakomodir itu. Kalau kita di Indonesia sudah diakomodir oleh pemerintah melalui pendidikan reguler. Ternyata pendidikan reguler itu saja tidak cukup. Nah, begitu Lil. Jadi di sini kita memberikan solusi terhadap masalah-masalah perkembangan akademis anak ini berdasarkan
apa yang dialami oleh anak. Kita harus cari tahu dulu, gitu. Baru kita selesaikan masalahnya. Jadi istilahnya solusi berbasis masalah. Apa bahasa Inggrisnya itu? Solusi berbasis masalah. Problem based solution. Nah, kita cari-carikanlah Inggrisnya ya kan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Ustazah Roy Fitriani. Roy pakai Roy Nur Fitriani gitu? Enggak. Roy Fitriani. Nah, baik, silakan kepada Nagori. Oh, udah tadi ya. Silakan Roy untuk merespon jawaban dari Nagori tadi. Masih diingat? Enggak ya? Udah lupa ya? Karena enggak dicatat nih Nagori. Apa tadi yang disampaikan Nagori? Literasi ya kan? Ada yang ingat, ada yang mencatat tadi. Memona ada catat. Oh, ya, silakan Nagori. Literasi apa? Baik, saya akan menjawab kedua kalinya pertanyaan dari saudari Ustazah Roy Fitriani Nasution. Yang pertanyaannya, apa penyebab berkurangnya literasi terhadap kurangnya apa penyebab kurangnya kemampuan literasi terhadap siswa? Yang pertama, karena mengakibatkan bahwa banyak sekolah-sekolah ataupun guru-guru tidak menjalankan sesuai dengan visi misi yang telah diputuskan, yang diberikan oleh para kepala sekolah. Namun solusinya kita sebagai seorang anak pengembangan masyarakat yang menjadi seorang pengamat analisa terhadap masyarakat lingkungan, kita itu harus bisa menjadi seorang penengah, melihat masalah-masalah baik di dalam sekolah maupun terhadap keluarga dari seorang anak remaja tersebut. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Jadi begini, pegang dulu mic-nya dulu. Ada seseorang, misalkanlah salah satu dari pemerintah lokal yang tidak mengikuti dari awal perkuliahan ini, lalu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, kira-kira dia itu paham nggak dengan apa yang sudah kita diskusikan? Tidak. Kenapa dia tidak paham? Karena dia tidak hadir. Nah, Pertama tidak hadir. Iya, Pak. Yang kedua, karena memang bukan, dia tidak mengikuti, Pak. Tidak hadir, tidak mengikuti. Nah, jadi pilihan-pilihan jawaban itulah yang harus kita latih daya nalar kita untuk menganalisis persoalan-persoalan. Kalau seseorang
yang katakanlah kemampuan literasinya itu bawah rata-rata. itu ada istilahnya kemungkinan itu ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah faktor kita bagiannya internal. Internal apa yang internal ini pada diri seseorang itu? Pertama, malas. Dia malas, pemalas, dia nggak membaca dia. Makanya kemampuan literasinya rendah. Misalkan mahasiswa PMI merasa baru istilah-istilah itu. Andai kan nanti pertama dulu misalkan ya, pertama dari sarjana PMI, lalu dibilang sama orang istilah-istilah, padahal istilah itu adalah istilah yang sangat kasar, umum di prodi tersebut. Tapi karena dia tidak membaca, dia nggak tahu dia. Contohnya community worker, ya kan nggak ada community worker itu, social work, nggak kenal dia, karena dia nggak baca, makanya nggak paham dia, gitu kan. Apalagi yang seperti ini, school based and school link service, apa itu? Kalau kita belum mempelajari itu kan belum tahu kita kan. Nah itu jadi ada faktor internal itu, ada malas, ya. Kemudian mungkin dia tidak mengikuti, menghindar dari forum-forum ilmiah seperti itu atau forum diskusi, tidak hadir di dalam forum tersebut. Kemudian faktor eksternal. Nah, eksternal inilah yang banyak ini. Pertama, masalah ekonomi. Dia tidak mampu beli paket, tidak mampu beli handphone. Handphone pun mampu beli cuma handphone untuk SMS dan telepon. Nah, itu faktornya ekonomi itu karena nggak sanggup beli. Sementara literasi itu sekarang berbasis di digital, online semuanya. Kita nggak bisa. Kemudian akses terhadap literasi. Akses ini ada yang disebutkan juga oleh mungkin infrastruktur ya, yang secara pembangunan infrastruktur itu mungkin tanggung jawab pemerintah, seperti sinyal tidak masuk ke daerah. Jadi pemerintah lah untuk berkonsultasi supaya sinyal itu masuk ke daerah tersebut. Dan ada juga ya, akses literasi itu yang memang kita tidak tahu kita seperti akses literasi sekarang ini SJR ya, Sebago jurnal rank itu mencari jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Kalian kan belum tahu itu, iya kan? Karena belum bersentuhan dengan itu. Jadi akses seperti itu belum tahu. Yang paling tahu itu Google Cendikia. Itu pun jarang digunakan. Ada di Google Search itu. Google Search misalnya apa makalahnya. Nah, itu jadi kemampuan literasi akan rendah. Dua faktor. Internal dan eksternal. Internalnya silakanlah faktor diri dia sendiri. Nah, eksternal ini faktor-faktor di luar ini banyak sebetulnya. Ada juga faktor ekonomi, faktor lingkungan, infrastruktur, itu banyak kan ideologi mempengaruhi literasi. Nah, bagi orang yang fanatik terhadap satu ideologi tertentu, dia tidak punya literasi tentang ideologi yang lain. Itu juga pasti itu untuk kenapa kemampuan literasi seorang anak, remaja kurang, rendah, ya kan? Iya. Nah, solusinya apa? Apa solusi terhadap itu?
solusinya yang pertama perlu Sebagai apa ini? Sebagai community worker lah. iya. Yang pertama kita sebagai community worker harus memberikan arahan ataupun bimbingan terhadap eh, anak-anak tersebut agar sifat dari eh, kepribadian mereka tidak malas, harus disemangati, harus diberikan motivasi. Dan kalau di dalam bidang dalam eksternalnya mungkin kita sebagai community worker harus mencari ataupun membantu biaya-biaya di dalam kebutuhan untuk memfasilitasi anak tersebut di dalam segi ekonomi. Karena memang banyak yang kita lihat, mungkin kalau kita lihat di desa-desa, contoh di desa saya banyak orang yang pengangguran. Diakibatkan karena dua, yang pertama akibat dari ekonomi, yang kedua dari kenakalan remaja-remaja tersebut. Contoh karena merokok, menghisap narkoba dan lain-lain. Mungkin dengan kalau dalam ekonomi tidak gimana ya, ini berbicara tentang narasi ya, berbicara untuk memperluas pengetahuan kita. Mungkin kalau berbicara tentang ekonomi belum ada yang saya lihat ada community worker ataupun orang lain, orang yang bijak di suatu daerah itu memberikan ataupun membantu agar anak-anak yang kurang ekonomi ini bisa melanjutkan sekolah. Mungkin ini adalah merupakan sebagai tugas kita ke depan untuk mencari solusinya bagaimana agar orang yang tidak mampu dalam tahap ekonomi agar kita bisa menolongnya nanti dengan melalui yang sering kita pelajari dengan Bapak pengampu mata kuliah kita ini, yaitu mendirikan sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu dari segi mungkin kenakalan remaja ini mungkin agak sangat sulit, apalagi dengan perempuan nanti yang menjadi pengamat sosialnya, karena dengan berbagai macam yang masuk kepada diri seorang anak remaja mungkin agak sulit untuk mengembalikannya semula, walaupun memang ada harapan, akan tetapi mungkin sangat sulit juga. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Ustadz Nagori. Silakan tambahkan Rahma, Umi, dan Putri. Iya, yang berkaitan dengan itu dan solusinya. Rahma. Nah, ini Rahma. Bermasuk suara emas. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, di sini saya akan menambahi jawaban dari Saudari Nagori, yang dimana pertanyaan dari Saudari Kak Roy, apa penyebab kurangnya kemampuan literasi siswa? Jadi, tadi sudah dijelaskan Bapak, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama adalah internal dan eksternal. Jadi, di sini saya hanya menambahi sedikit. Jadi, kalau penyebab kurangnya kemampuan literasi siswa itu karena keadaan sosial ekonominya mungkin tadi sudah dijelaskan juga, itu karena keadaan sosial ekonominya kurang. Terus komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada usia dini, terus komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah, dan fasilitas atau koleksi buku bacaan di rumah dan fasilitas HP. Itu yang kurangnya, makanya penyebab kurangnya kemampuan literasi itu kurang dia, karena itulah penyebabnya. Jadi kalau apa lagi? Kalau solusinya kita memberikan apa ya?
kita memberikan motivasi kepada anak. Misalnya kalau dia malas, kita memberikan bimbingan konseling kepada siswa tersebut supaya hatinya itu terbuka, supaya dia tidak malas, supaya otaknya itu berpikir. Karena apalagi literasi ini kan sudah masa digital. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja kalau yang bisa saya tambahi. Saya kembalikan Bapak Moderator. Terima kasih. Putri ada tambahan? Penyebabnya. Silakan. Oh, oke. Di sini saya ingin menambahi apa penyebab dari kurangnya kemampuan literasi dari siswa tersebut. Mungkin dari dalam gangguan rutinitasnya dari seorang siswa tersebut, keseharian yang dilakukan itu mungkin kayak tepat waktu dia untuk memakai waktu tersebut mungkin tidak efisien dan kurang disiplin dan mudah berpuas diri terhadap apa yang didapatnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ini tambah. Ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Di sini saya akan menambahi jawaban dari teman-teman sekalian. Faktor yang menyebabkan kurangnya literasi setiap mahasiswa yaitu yang pertama belum ada kebiasaan membaca sejak dini. Lalu yang kedua yaitu fasilitas pendidikan yang masih minim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Menyambung menjadi satu gitu ya. Saling melengkapi nih Roy. Jadi bagaimana Roy? Coba dulu diulas sedikit dulu. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah memberikan jawaban yang begitu wow. Jadi kesimpulannya dapat kita pahami, dapat saya simpulkan dari faktor penyebabnya kurangnya kemampuan literasi siswa itu dari faktor internal dan eksternal. Yang seperti yang dijelaskan Bapak tadi, kalau faktor internalnya itu seperti seorang anak itu pemalas, tidak mengikuti kayak perkuliahan gitu kan. Terus kayak faktor eksternalnya itu kurangnya ekonomi, kemudian rendahnya infrastruktur, kemudian susahnya jaringan kurangnya jangkauan jaringan ke pelosok tersebut, ke desa tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari jawaban-jawaban saudara dan saudari. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Sebagai penyaji, Nagori ada mau ditambahkan lagi? Udah pas? Atau dapat jawaban baru, istilah baru? Udah pas ya? Ya berarti sesi pertama ini selesai dan saya akan menjelaskan pendek tentang diskusi ini. Tapi dalam penjelasan saya itu sambil mendengar itu baca di bagian-bagian terakhir tentang lisensi, ya kan, apa tantangan dalam profesi ini itu harus kita ungkap juga dalam diskusi ini, ya kan? Jangan kita berfokus kepada masalah. Kita tujuannya ini adalah untuk mendorong supaya kita nanti jadi sarjana membantu organisasi itu, bentuk kelompok-kelompok kecil lah, walaupun geraknya untuk desa saja kan memberikan manfaat. Apalagi kalau nanti organisasi yang kecil itu mendapatkan sokongan yang besar, dukungan yang besar, ya itu kita akan menjadi luas, ya kan, menjadi luas organisasinya. Nah ini kan masalah tentang anak ini kan banyak ini. Yang belum tertangani juga banyak, ya kan, banyak kekerasan terhadap anak itu banyak. Mungkin pelakunya orang tuanya sendiri, ya, pihak keluarga, baru dari orang lain atau tetangga-tetangganya. Itu banyak. Di sekolah juga banyak hal-hal yang menyebabkan
kesejahteraan anak itu dalam artian kesejahteraan itu luas, itu terganggu. Nah, begitu. Jadi itulah yang akan menjadi concern kita sebagai community worker. Dan untuk profesi yang hari ini school based itu maksudnya mencegah anak-anak supaya tidak ada yang putus sekolah. Kalau di perguruan tinggi yang terakhir itu nomor 1, yang ke-6 ya. Nah, yang ke-6 itu ada kasusnya di perguruan tinggi seperti kita UIN ini misalkan. Mahasiswa-mahasiswa baru yang tidak betah masuk asrama yang akhirnya mengundurkan diri. Pas waktu libur dia pulang, nggak balik-balik lagi ke kampus. Nah ini kalau untuk pekerjaan kita itu perguruan tinggi, ini jadi konsen kita juga. Ada apa? Kalau kasusnya cuma 1 orang, bisa jadi itu tidak wow ya, seperti yang disampaikan Roy tadi. Tapi kalau sudah lebih pula 10 orang yang seperti itu, atau mungkin sampai 50 orang, itu kan ada sesuatu. Apalagi kalau kita analisis, oh ternyata orang-orang yang berhenti di tengah jalan ini adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan dari sekolah umum. Tapi jangan salah, kadang-kadang dari pesantren, karena mereka sudah bosan hidup diatur-atur dalam asrama. Nah itu sebetulnya cara dari siswa atau mahasiswa tersebut salah memahami realitas yang mereka hadapi. Kalau saya memahami masuk asrama seperti itu bukan hukuman, itu bukan penjara, tapi bagaimana kita didisiplinkan waktu kita, kemudian ibadah kita, dan pola makan kita, pola belajar kita, disiplinkan semuanya itu. Karena kita akan memasuki yang namanya mahasiswa. Kalau udah maha itu udah mandiri itu. Berbeda dengan siswa. Kalau siswa masih perlu bantuan orang tua. Menyuci baju, setrika baju, pakaikan sepatu, siapkan bekal, masih memerlukan bimbingan orang tua. Tapi kalau udah mahasiswa, ya pekerjaan itu sudah bisa dia lakukan. Tapi kalau ada di antara kalian ini pulang dari kampus, ya tidak mau membantu orang tua, malahan kain yang sudah dipakai itu dionggok begitu saja lalu dikasih ke orang tua, itu berarti belum mahasiswa, belum mandiri berarti, iya kan? Nah begitu. Jadi kita sebagai community worker, di mana kita mengambil peran kalau kasus-kasus anak asrama itu? Kita akan mencari persoalannya apa. Karena ingat, di dalam mata kuliah analisis problem sosial, kita kan harus asesmen dulu, identifikasi dulu masalahnya apa. Jangan langsung dikasih solusi. Nampak orang sakit dikit dikasih bodrek, ternyata dia bukan sakit kepala, sakit perutnya dia. Nah gitulah kira-kira. Kalau ada orang punya masalah, harus diidentifikasi dulu. Istilahnya kalau kita dengan masyarakat, adjustment dulu kita sama masyarakat itu. Kita PDKT dulu kita pahami dulu budayanya, karakternya, ideologinya, pemahaman agamanya. Semua tentang masyarakat itu kita pahami dulu, kita dekati dulu. Dari banyak faktor itu, melalui jalan mana kita bisa dekat, bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, seperti itu. Dengan mahasiswa pun seperti itu. Dengan remaja yang kecanduan game online, ya, atau kecanduan pergaulan bebas, kita tetap harus melakukan pendekatan sama mereka. Tidak betul itu mahasiswa ada yang bilang dia terjebak perbuatan pergaulan bebas itu, ya, karena faktor ekonomi. Tidak betul.
orang tuanya menguliahkan dia dari kampung, ya dari desa, itu kan ada duitnya, walaupun mungkin pas-pasan. Tapi si perilaku anak pengen pula sama dengan orang yang berada. Temannya punya laptop dia harus punya. Kawannya berbaju baru dia harus berbaju baru, pakai make up juga harus begitu. Ya dia terjebak. Akhirnya ya masuk kepada pergaulan bebas tersebut. Itu. Dan untuk sesi kedua ini saya berharap di bagian-bagian terakhir makalah itu yang kita diskusikan. Karena kita tidak hanya fokus untuk membahas masalah-masalah saja, tapi bagaimana kita bisa mendirikan organisasi, NGO, kemudian apa tantangan-tantangan yang mungkin akan kita hadapi, supaya ketika kita berhadapan dengan kenyataan itu bisa kita kita minimalisir ya. Silakan untuk sesi kedua ini. Udah jam berapa, Roy? 36 ya. Ada sedikit lagi kita mendiskusikan itu. Silakan. Nah, ini jatahnya Madong. Ya, Madong, silakan Madong, bertanya Madong. Nah, ini. Jadi lampunya masih. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang dimana pertanyaan saya di bagian pekerja sosial di kampus perguruan tinggi. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di pekerja sosial di kampus perguruan tinggi, yang contohnya mengatasi stres bekerja yang pergi ke sekolah penuh waktu. Cukup sekian saya kembalikan kepada. Pembagian ini, Pak. Jangan lagi bagaimana menghadapi yang stres tadi ya. Nah, itu masih masalah itu. Kita bicarakan sekarang tentang lisensi, tentang challenge dalam profesi. Challenge itu tantangan apa yang kita terima. Lisensi itu apa, sertifikat apa yang kita perlukan gitu. Itu maksudnya itu. Di akhir-akhir makalah. Nah, sekarang alihkan layar HP-nya itu di akhir-akhir makalah. Sekarang kita terjebak dengan masalah solusi. Ada kan, Lori? Setelah kampus itu, Hah? Enggak ada. Nggak ada kabar, langsung ke bacaan Kak. Pertanyaan nggak ada referensi. Ada 10 halaman kan? Tengok kamu sekarang semua. Yang pointer-pointer itu apa itu? Itu di bagian dulu pembahasan baru itu. Best aspect of this job. Ini itu. Best aspect of this job.
Itu di bagian makalah, di akhir makalah itu, walaupun si penyaji tidak membuat seperti judul ya, itu ada itu di halaman 5. Ini karena sudah saya atur lagi fontnya. Di sini kan ada 10 halaman itu ya kan. Di halaman 5 cari aspek terbaik dari pekerjaan ini. Nah, itu maksudnya adalah best aspect of this job, aspek terbaik dari pekerjaan ini. Itu yang kita bicarakan sekarang. Apa bagusnya ya, apa bagusnya pekerjaan ini gitu. Kemudian ada di bagian pointer yang kedua itu tantangan, aspek apa saja yang menjadi tantangan bagi kita dalam pekerjaan ini, ya kan? Nah, itu ada, cuman nggak seperti judul dibuat. Nah, itulah yang akan kita diskusikan. Silakan Madong. Coba baca pointernya dulu. Poin-poin apa saja, dari poin itu silakan Madong bertanya. Hidupkan kembali mic-nya ya. Tekan agak lama, tahan. Udah hijau.
itu baru hidup. Ulang lagi. Hidup tadi. Adapun pertanyaan dari saudari Madong Hot Marito Borudolae, bagian kotak yang kedua yaitu berkontribusi pada kehidupan orang dewasa yang kemungkinan besar rentan akan masalah yang dihadapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Berkontribusi dengan orang dewasa. Oh iya Pak. Berkontribusi pada kehidupan orang dewasa mungkin dari segi pemikiran ataupun paradigma, orang dewasa pasti lebih jauh dari pembahasan translate saya ini, dari masa anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Mungkin kalau dalam masalah orang dewasa itu dia lebih mudah memecahkan dalam suatu masalah, karena dengan paradigma ataupun pola pikir yang sudah agak matang, mungkin lebih mudah untuk dikasih seperti nasihat ataupun motivasi dan lain-lain. Mungkin cuman itu yang saya bisa jawab. Saya kembalikan kepada Bapak. Silakan Madong. Tanggapi Madong. Ini maksudnya itu kan bagian yang ditanyakan itu apa tadi saya bilang tadi? Best aspect of this job. Coba dulu bilang dulu. Best aspect of this job. Best aspect of this job. Bisa lah. Ya, silakan Madong. Jadi begini ya. Madong, jadi maksudnya Ulil begini, Ulil Nagori maksudnya begini. Best aspect adalah aspek terbaik dari pekerjaan kita ini. Artinya pekerjaan ini mulianya ini, pekerjaan mulia. School best and school link itu pekerjaan yang mulia, karena kita berkontribusi pada kehidupan orang dewasa. Ada ujungnya itu, orang dewasa yang bagaimana? Pendidikannya yang minim, terbatas, kurang. Jadi terhadap orang-orang itulah kita berkontribusi. Makanya kalau menjawab itu, sebetulnya itu uraian, penjelasan dari penyaji. Apa maksud dari kita itu berkontribusi pada kehidupan orang dewasa yang mengalami atau yang beresiko mendapatkan pendidikan yang kurang atau minim. Bahkan ada yang gagal sekolah, gagal pendidikan, putus sekolah, itu kan pendidikannya rendah gitu kan. Nah, apa maksud dari pernyataan itu? Tentu untuk menjelaskan itu kita kembali kepada aktivitas-aktivitas yang kita berikan, layanan-layanan yang kita berikan terhadap orang-orang yang seperti ini, ya kan? Itu maksudnya. Jadi apa yang sudah kita diskusikan tadi panjang lebar, baik tentang masalah literasi, bagaimana akademisnya itu berkembang. Nah, itu ada masalah, ada solusi tadi kan. Itu sebetulnya sudah menjawab dari maksud yang ditanyakan oleh Ustazah Madong di poin kedua dari best aspect of this job. Ya, itu. Jadi silakan Madong untuk menanggapi.
Baik, terima kasih kepada saudara pemakalah yang telah memberikan jawabannya. Tapi saya masih kurang memahami. Kepada Ada yang menambahkan dulu sebelum saya jelaskan. Ulil enggak lagi, diam-diam aja lagi. Enggak mau menambahkan. Nah, jadi ini sebetulnya semuanya dan Madong ya. Kalau kita berbicara best aspek itu hanya mengeluarkan item-item apa sih bagusnya pekerjaan ini gitu. Salah satunya, oh ternyata kita ikut berkontribusi, ya kan? Kan kita ini diminta partisipasi kita, kontribusi kita untuk kemajuan bangsa dan negara, kan begitu ya kan? Ternyata dengan profesi ini kita sudah turut berkontribusi terutama dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berkontribusi terhadap pendidikan orang-orang dewasa yang kemungkinan mengalami mungkin putus sekolah, mungkin pendidikannya yang rendah dan masih kurang ya, terbatas ya. Nah, itu aspek baiknya gitu. Kalau dari beberapa penelitian itu lesson learned-nya apa, praktik terbaik dari profesi ini apa gitu, pelajaran apa atau pelajaran terbaik dari profesi ini apa yang bisa kita ambil. Nah, seperti itu sebetulnya tidak ada masalah itu, ya kan? Yang ada masalah yaitu tantangan. Nah, ketika kita berbicara tantangan, itu kan perspektif kita menghadapi tantangan itu kan berbeda-beda, ya kan? Bahkan kita menerjemahkan tantangan itu berbeda-beda. Ada orang yang ketika mendapatkan masalah itu dianggap sebagai tantangan dia untuk berbuat baik lagi, tantangan dia untuk memperbaiki dirinya, menambah kemampuan dirinya sebagai motivasi untuk dia berubah. Tapi ada juga orang ketika mendapatkan masalah itu dianggapnya rintangan untuk dia, ya kan, hambatan bagi dia. Sehingga dengan adanya masalah itu ya nggak maju-maju dia. Karena dia merasa terhambat, terhalang gitu. Nah, itu berbeda-beda kita menafsirkan dari sebuah tantangan. Maka sebetulnya yang menarik untuk didiskusikan adalah tantangan. Kalau masalah yang terakhir tentang kompensasi itu berkaitan dengan penghargaan untuk profesi ini. Makanya di negara kita ini sekarang Indonesia itu sudah ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Nah, ini yang akan mengatur dari profesi ini. Dan kita berusaha untuk masuk ke bagian dari profesi yang diatur oleh undang-undang itu. Sekarang ini kan kita hanya berbeda kata-kata Islam yang ada di dalam prodi kita. Padahal di kampus umum, seperti mungkin juga di semester lalu sudah saya sampaikan juga, di PTU ya kan, perguruan tinggi umum, itu dikenal dengan pengembangan masyarakat saja, pengembangan masyarakat gitu. Terjemahan dari community development. Sementara kita ditambah pakai Islam, pengembangan masyarakat Islam. Tapi itu juga sebetulnya hanya saja kita berbeda. Pertama, lembaga pendidikan kita berbeda, kita berbasiskan Islam. Ya kan, yang diajarkan di dalam perguruan tinggi kita ini adalah ilmu keislaman. Kemudian kita berbeda dalam hal pelaku dari profesi ini. Kita pelakunya dari kampus keagamaan ini adalah Muslim semua, ya kan? Kalau di PTU itu ada yang Islam, ada yang non Islam, dari agama lain juga bisa masuk ke situ. Nah, itu yang membedakan. Jadi yang membedakan itu hanya pada institusi
basis nilai kita, kemudian agennya, pelaku-pelaku dari profesi itu. Itu saja yang membedakan. Kalau keilmuan sama semua, cara kita meneliti sama. Karena itu hanya alat, ya kan? Alat bersifat netral atau bebas nilai yang bisa digunakan oleh siapa saja. Baik laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, ya, bisa menggunakan metode-metode itu, bisa menggunakan teori-teori itu, gitu. Bisa menggunakan hasil-hasil riset itu, termasuk buku-buku referensi. Tidak harus mencari buku referensi yang judulnya pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat berarti itu referensi kita juga, gitu. Tinggal kita nanti mewarnai dari teorinya, mewarnai dari pendekatannya dengan aspek-aspek keislaman. Itu ya, bisa dipahami? Nah, maka kompensasi yang di bagian akhir dari makalah itu maksudnya berkaitan dengan penghargaan. Bagaimana negara atau pengguna layanan kita itu menghargai dari profesi kita ini. Ya, artinya kita memberikan layanan tentu adalah imbalan profesi, ya kan, imbalan profesional. Dan kita, karena kita keberpihakan kepada kaum rentan dan kaum yang lemah, kita juga memberikan, mungkin kalau di perspektif perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, beasiswa. Dan kita memberikan dispensasi. Bagi orang-orang yang memang tidak punya biaya, jangan kita minta biaya, gitu kan. Terhadap layanan yang kita berikan jangan diminta tagihannya. Kalau bagi orang-orang yang memang lemah secara finansial seperti itu. Tapi kalau urusannya ini sudah urusan desa, desa kan ada dananya. Tinggal lagi kebijakan pemerintahan. Desa kah, kabupaten kota, provinsi dan negara kah untuk menghargai profesi kita ini. Ya, bisa dipahami? Bisa? Nah, ini karena ada lagi mata kuliah setelah ini kan? Nah, sama siapa? Sama yang Pak Anas ya? Baik, itu saja yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Sebagaimana di dalam buku itu juga kita disarankan untuk menambah wawasan kita, menambah bacaan kita terhadap profesi yang school based and school link service ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri diskusi ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus terhadap Pak